Mix IP artinya integer programming yang dicampur antara binary dengan integer biasa. Contohnya, ada dua perusahaan merencanakan membuat 3 produk. Ada 2 pabrik. Ini pabriknya. Tetapi karena ada biaya setup per pabrik yang besar, maka ada restriction bahwa pabrik hanya bisa pilih satu saja antara dua ini. Dan restriction satu lagi adalah memilih 2 dari 3 produk. Ini produknya ada 3, tapi pilih 2 saja. Itu restrictionnya. Apa yang dimaksud dengan restriction nanti akan dijelaskan setelah slide ini. Tapi saya akan menjelaskan biaya setup. Biaya setup itu adalah biaya yang timbul karena menyiapkan lantai pabrik. Jadi pabrik plan 1 dan plan 2 ini tidak secara langsung memproduksi karena dia harus menyiapkan misalkan lini produksinya atau layout. Selain itu dia juga menyiapkan material yang cocok. Kemudian mesin dites. Contoh yang sangat dekat ada di lab proses manufaktur, yaitu tentang CNC. Di mesin CNC itu ada namanya cooling oil. Contohnya seperti ini. Cairan putih yang Anda lihat itu adalah cooling oil. Jadi untuk mendinginkan objek yang mengalami panas karena gesekan. Ada 2 pilihan dalam memperlakukan oil cooling ini. Ketika kita ingin memproduksi barang baru, pilihan pertama adalah mengganti oil cooling secara keseluruhan. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua adalah menggunakan oli bekas yang dipakai oleh perusahaan sebelumnya. Nah, tetapi di pilihan kedua ini meskipun dia murah, tetapi kalau pakai oli bekas kemungkinan barang produksinya berkurang kualitasnya. Jadi perusahaan bisa komplain terhadap pabrik ini. Nah, tapi biasanya di depan sudah ada perjanjian akan ada akibat-akibat yang didapat jika olinya nggak diganti. Nah, oli ini harganya 5 juta untuk 19 liter. Berkisar antara 4 sampai 5 juta. Itu memang mahal. Dan itu hanya bisa memproduksi sekitar ratusan produk. Baru dia sudah tidak bisa berfungsi lagi sebagai pendingin. Kembali ke definisi MIP, bahwa permasalahan ini adalah campuran antara yes no. Yes no itu diwakili oleh di sini memilih pabrik dan memilih 2 dari 3. Kemudian campuran antara continuous value yang diwakili oleh ini X1, X2, X3. Continuous value. Oke, ini artinya misalkan ada garis, kemudian kalau angkanya jatuh di sini, berarti dia continuous. Tapi kalau jatuhnya di tiap-tiap bilangan bulat, itu namanya discrete. Continuous ini lawannya adalah discrete. Jadi discrete dan continuous adalah berlawanan. Nah, sekarang integer. Integer ini lawannya apa? Yaitu non-integer. Solusinya dari permasalahan ini akhirnya dengan menggunakan metode MIP atau branch and bound didapat pilih produk 1 dan produk 3 sejumlah 5,5 produk untuk 1 dan 9 unit produk 9. Nah, ini kan continuous. Yang ini integer, lebih tepatnya biner dia. Karena yes no. Terus ini mewakili X1 atau XJ lah. Pilihan plan 2 dan plan 1 juga binary karena yes no. Ini yes or no, ini yes or no gitu ya. Kalau kita lihat di unit profit yang paling menguntungkan itu 7. Tetapi karena berbagai pertimbangan misalkan ini dan pertimbangan ini dan ini misalkan, maka jatuhlah pilihan di produk 1 dan produk 3 yang dikerjakan. Ini produk 3 ini salah tulis. Nah, ini adalah contoh ya, soal cerita tentang penerapan MIP. Nah, kemudian to the point yang dimaksud pada menit-menit awal video ini adalah langsung kepada standard form seperti ini. Ini beda soal dengan slide yang tadi. Nah, jadi saya to the point langsung ke standard form. Di sini ada penampakan baru yang belum Anda lihat. Atau mungkin Anda sudah lihat,
tetapi saya tidak memfokuskan di sini. Ini lebih sering saya abaikan, karena di setiap permasalahan selalu XJ lebih besar dari 0. Jadi yang Anda lihat di sini adalah restriction. Yang Anda lihat di sini adalah constraint. Restriction dan constraint maknanya sama-sama membatasi, tapi beda penggunaan. Ya, penggunaannya di sini. Restriction untuk di sini, constraint untuk di sini. Yang restriction ini untuk membatasi sifat-sifat XJ. Apakah dia lebih dari 0, apakah dia integer, atau dia continuous, atau bilangan negatif. Ya, sifat-sifat variabel keputusan itu restriction. Sementara kalau constraint itu berfokus pada kapasitas. Sedikit saya jelaskan restrictionnya. XJ lebih besar daripada 0 artinya dia harus positif, tidak boleh negatif. XJ adalah integer untuk 1, 2, 3 saja. Yang ini continuous. Ini yang disebut mix, yaitu campuran antara integer dan continuous pada variabel X4 saja. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan XJ nilainya? Ada 5 langkah. Langkah pertama adalah inisialisasi. Pertama dalam inisialisasi adalah jadikan Z sama dengan negatif, unlimited. Jadi sangat amat negatif. Artinya nilai Z sangat kecil sehingga iterasi akan terus berjalan kecuali mendapatkan Z asterik yang baru. Syarat mendapatkan Z asterik adalah jika XJ sesuai restriction di original problem. Jika XJ, jadi XJ-nya kan ada 4. Jika ini hasilnya integer dan ini hasilnya lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, maka didapatlah Z asterik. Mengapa iterasi terus berjalan? Karena Z asterik akan dibandingkan dengan Z yang baru. Misalkan seperti slide berikut ini. Di awalnya di sini kita sudah set Z asterik adalah minus, sangat kecil. Kemudian dibandingkan dengan ini. Mana yang lebih besar? Ini yang lebih besar. Kalau gitu dicabangkan. Tentunya dengan melihat solusi yang didapat di sini. X4-nya tidak perlu ya, karena X4 ini continuous. Sementara branch and bound ini untuk menyelesaikan masalah integer. Nah, di sini harus integer. Kenyataannya di sini tidak integer. Yang tidak integer adalah X1. Kemudian dicabangkan. Didapatlah Z. Z yang baru. Ini dibandingkan dengan Z asterik. Masih, bukan dibandingkan dengan ini. Tapi Z asterik masih lebih besar ini. Lalu cabangkan. Didapatlah 2 Z yang baru. Nah, Z yang baru ini dibandingkan dengan Z asterik. Masih Z asterik juga. Didapatlah 2, ini dan ini. Lalu pilih salah satu yang mana yang akan dicabangkan, yaitu dengan cara membandingkan antara Z yang subproblem 1 dan subproblem 2. Lebih besar ini, maka lanjut cabangkan. Kemudian cari Z-nya dengan simplex. Akhirnya ketemulah ini Z asterik. Karena ini sudah integer dan ini di atas 0 atau positif. Nah, seandainya di sini ada cabang lagi atau di sini ada cabang, terserah yang mana. Kemudian dicari Z-nya dengan simplex. Ini adalah Z baru. Ini adalah Z baru gitu. Nah, Z baru ini semua dibandingkan dengan Z asterik. Kalau ternyata Z yang baru ini semuanya
lebih kecil, Z yang baru lebih kecil daripada Z asterik, maka buat apa diteruskan? Ini tidak perlu diteruskan. Berarti ini sudah optimal. Nah, pertanyaannya ini kenapa tidak dicabangkan? Karena yang ini berhenti fathom di persyaratan yang kedua, dan ini berhenti di persyaratan ketiga. Sama-sama berhenti, berarti selesai. Padahal ini baru membicarakan X1 dan X2. Sedangkan ini balik lagi ke S1, nanti akan dijelaskan setelah slide ini berakhir. Langkah yang kedua adalah branching first iteration. Setelah mendapatkan solusi dari LP yang direlaksasi, ini adalah solusinya dari LP yang direlaksasi. Relaksasi itu artinya, kalau kita pernah mendengar relaksasi pajak, ini istilah bahasa Inggris relaksasi. Tapi kalau bahasa Indonesianya adalah pemotongan pajak. Nah, ini maksudnya apa? LP yang direlaksasi, berarti ada yang dipotong. Apanya yang dipotong? Yaitu ini yang dipotong. Integer ini dipotong, sehingga nanti hasilnya X1 dan seterusnya sampai X4 adalah non-integer. Artinya bisa fraksional atau desimal. Seperti berikut ini. Fraksional. Setelah mendapatkan solusi, ini solusinya. Pilihlah variabel non-integer yang pertama. Pilih ini yang pertama. Untuk apa? Untuk dicabangkan. Nilai X1 yang di sini adalah 5/4. Artinya berada di antara 1 dan 2. Padahal tidak boleh berada di antara dua nilai. Definisi integer itu tidak boleh jatuh berada di antara dua nilai. Bolehnya adalah pilih di nilai itu sendiri, 1 atau 2. Oleh karena itu, maka pengandaian dimulai. Yaitu seandainya X1 lebih kecil dari 1 atau X2 lebih besar dari 2. Contohnya begini. Ini angka 1, ini angka 2, 5/4 misalkan ada di sini. Tidak boleh berada di tengah-tengah, bolehnya dia adanya di sini. Jadi X1 lebih kecil dari 1. Yang di sini X1 lebih besar daripada 2 karena dia ke kanan, yang ini ke kiri. Setelah ini lakukan simplex untuk mendapatkan Z di sini ya, dan Z di sini. Didapatlah 14/5. Kemudian subproblem yang di sini dia mendapatkan fathom syarat kedua. X1 ini jika dia nilainya 2, ternyata tidak memenuhi optimal solution, berada di luar dia. Sekarang iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua sama langkahnya. Cari variabel berikutnya yang non-integer. Pilihlah variabel non-integer untuk dicabangkan. Oke, ini 6/5 dicabangkan. Karena 6/5 itu non-integer, artinya dia berada di nilai 1 dan 2. Masih di 1 dan 2. Nah, makanya itu bikin cabang seperti ini. X2 kecil dari 1, X2 lebih besar dari 2. Ya, karena tidak boleh berada di antara dua nilai, maka pengandaian dimulai, yaitu X2-nya lebih kecil dari 1, tetapi ada tambahan di sini. Ini didapat dari iterasi yang pertama.
dari sini. Kalau yang ini sama ya, seandainya X2-nya 2, X1-nya tetap 1. Karena kita sudah menemukan bahwa X1 kurang dari 1 dapat solusi yang optimal, meskipun sisanya ini non-integer. Lakukan simplex untuk mendapatkan Z. Ini dapat ya. Kemudian yang X2-nya, subproblem 2 juga dapat. Nah, kita akan memilih yang ini untuk dicabangkan, karena lebih besar daripada subproblem yang kedua ini. Ini lebih kecil, ini lebih besar, maka kita pilih yang ini untuk dicabangkan. Terus ini diisi apa di sini? Ini bukan diisi X3, bukan diisi ini. Karena ini berubah kok jadi 5/6. Akhirnya balik lagi. Ini jadi X1. Oke, kita fokus ke step. Sekarang ini step kedua. Nah, step yang 3 dan 4 mana? Bounding dan fathoming. Nah, bounding dan fathoming itu sudah dijelaskan di dalam setiap langkah-langkah ini. Ini adalah bounding. Ini adalah fathoming. Bounding, for each new subproblem. Jadi dapatkan bound atau batasan, boundary atau ini artinya bisa terikat, bisa batasan dengan cara menerapkan simplex. Nanti mendapatkan Z dan mendapatkan variabel keputusan yang nilainya berapa. Fathoming ini diterapkan untuk mendiscard, membuang subproblem yang terhenti karena 3 tes ini. Ini kan sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya. Tetapi di video sebelumnya mungkin belum saya tegaskan bahwa syaratnya itu ada 3. Ini sama syaratnya dengan yang BIP. Silakan Anda baca sendiri, ini mudah ya. Saya akan lanjut membahas jika X1 kembali bernilai non-integer. Mengapa kok bisa kembali non-integer? Ya karena LP relaksasi mengabaikan integer. Apa yang dimaksud dengan mengabaikan integer? Yang ini tadi, ini di delete, diabaikan, sehingga ini yang dilihat bahwa X1 sampai X4 bisa saja dia bernilai fraksional atau desimal. Constraint X1 lebih kecil dari 1, artinya bisa saja non-integer kan. Jadi maklum saja kalau misalkan X1 kembali ke nilai non-integer. Nah, apa yang harus dilakukan? Kembali pada pengandaian X1 lagi, tapi lakukan di iterasi ketiga. Bukan yang mundur lagi ke iterasi 1, bukan. Tetap menggunakan constraint X2 yang tadi, yang didapat pada iterasi kedua. Lihat slide 20. Perhatikan pengandaian X1 sama dengan 0. X1 sama dengan 1. Kenapa tandanya sama dengan? Kembali lagi, di sini 0, 1, 2, 3. Kalau yang ini dia berada di sini. Yang ini tadi berada di sini. Sehingga pilihannya 0 atau 1. Karena kalau lebih besar dari 1, nanti kembali lagi. Jatuh di sini, atau jatuh di sini, atau jatuh di sini. Jadi pilihannya ya 2 saja. Strike aja bahwa pilih 0 atau 1. Kenapa nggak seperti ini? Lebih kecil dari 0. Karena melanggar restrik yang pertama, bahwa XJ harus positif. Oleh karena itu tidak boleh menggunakan X1 dari 0. Langsung saja X1 sama dengan 0 seandainya X1 sama dengan 0, atau seandainya X1 sama dengan 1. Setelah melakukan simplex, hasilnya optimal integer. Sementara X1 sama dengan 1, hasilnya invisible. Demikianlah penjelasan secara umumnya. Sekarang kita ke Excel yang sudah siap rumusnya.